Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat menjalankan aktivitas di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai medication error. Berikut definisinya. Medication error ini adalah suatu kegagalan dalam proses pengobatan, ya. Jadi kegagalannya itu dalam proses pengobatan. Nah, ini. Nah, kegagalan ini menyebabkan potensi yang membahayakan, ya, jadi membahayakan pada pasien, baik dalam proses pengobatan ataupun perawatannya. Nah, kesalahan ini biasa terjadi di rumah sakit, ya, tapi di tempat pelayanan kefarmasian lain juga bisa, ya, seperti di apotik atau di puskesmas itu bisa saja. Nah, kesalahan ini dapat terjadi pada setiap tahap. Jadi, pada tahap peresepan oleh dokter, melalui dispensing obat oleh apoteker atau TTK, atau ketika administrasi atau penyerahan obat, ya, oleh staf keperawatan ataupun pasien sendiri ketika mengkonsumsi obat. Nah, medication error ini bisa terjadi kapanpun dan oleh siapapun. Nah, makanya di sini perlu kita ketahui ilmu tentang medication error ini agar kita dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika melakukan pengobatan untuk pasien, ya. Kalau terjadi medication error itu menyebabkan pengobatan menjadi tidak rasional terhadap pasien gitu, karena kan di sini akan timbul masalah-masalah yang memang tidak diinginkan gitu kepada pasien, dan itu bisa membahayakan bahkan mengancam jiwa pasien, ya. Jadi ini memang harus wajib untuk kita cegah. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan medication error. Yang pertama itu yaitu komunikasi. Bisa terjadi miskomunikasi, kegagalan dalam komunikasi. Ini misalnya instruksi yang tertulis oleh dokter baik secara verbal maupun nonverbal itu menanggapinya itu kurang sesuai gitu, ya, sehingga terjadi kesalahan ketika pembacaan resep bisa, atau ketika komunikasi secara lisan gitu, ya, terkait obat yang akan diserahkan kepada pasien. Itu bisa terjadi medication error di sini. Yang kedua, kondisi lingkungan, ya. Jadi yang maksud di sini kondisi lingkungan yaitu bagaimana kondisi lingkungan tempat kerja ketika kita menyiapkan obat, ya. Misalnya instalasi farmasinya itu terlalu bising atau bagaimana, ya, sehingga ketika kita melakukan penyiapan obat itu kurang kondusif, kurang dapat berkonsentrasi, itu bisa menyebabkan medication error. Yang ketiga, adanya gangguan atau interupsi saat kerja. Nah, misalnya TTK lagi nyiapin obat nih, tiba-tiba ada teman yang nanya obat ini di mana atau gimana, kan menyebabkan kurangnya konsentrasi, ya, tadi fokusnya jadi terpecah sehingga tadinya mau ngapain malah lupa gitu tahapannya. Itu bisa juga, ya. Yang keempat, beban kerja. Nah, di sini bisa karena misalnya beban kerja dari TTK atau apotekernya itu sangat tinggi gitu, ya, terlalu sibuk sehingga badan sudah letih, lelah, sehingga konsentrasi pun akan berkurang. Itu bisa menyebabkan juga, ya, medication error di sini. Yang kelima, ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai edukasi staf, yaitu ilmu yang dimiliki oleh TTK-nya atau apotekernya terkait pengobatan itu seperti apa. Kalau ilmunya itu kurang, ya otomatis bisa saja, ya, terjadi kesalahan di sini. Nah, ini apa sih tujuannya pengelolaan dari medication error? Yang pertama, untuk menurunkan insiden keselamatan pasien dalam medication error. Jadi ini untuk meningkatkan pengobatan yang rasional, ya, sehingga kita juga berperan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Ini mutunya, ya, kualitas dari pelayanannya di sini kita tingkatkan. Yang ketiga, meminimalkan potensi terjadinya kerugian, ya, baik kerugian dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi juga. Di sini ekonomi juga berpengaruh, ya.
Misalnya salah memberikan obat, yang harusnya obatnya harganya tergolong lebih murah, karena kita salah membaca resep, diberikan obat yang harganya lebih mahal misalnya ya. Jadi ini sangat merugikan. Yang keempat, menanggapi pihak yang mengalami cedera dengan segera dan selayaknya ya. Jadi kalau sudah ada protap-protapnya dalam penanganan medication error, nah jika ada pihak-pihak yang melapor terkait medication error, itu harapannya dapat ditanggapi dengan segera gitu. Jadi tidak mengulur-ngulur waktu ke siapa ngelapornya, bagaimana tindakannya ya. Kalau sudah ada protapnya, SOP-nya yang jelas, itu bisa lebih cepat tertangani. Yang kelima, mengantisipasi dan merencanakan pertanggungjawaban jika terjadi kerugian ya, karena tadi prosedurnya sudah jelas, SOP-nya sudah jelas, sehingga jika terjadi masalah ini medication error itu bisa jelas gitu bagaimana pertanggungjawabannya gitu ya terkait medication error ini. Yang keenam, itu membantu praktisi kesehatan dan lembaga terkait untuk dapat menelusuri kesalahan obat. Ya, jadi bisa ditelusuri karena tadi kan seperti perkuliahan sebelumnya, ya kita kan harus mendokumentasikan ya terkait bagaimana penyiapan obat, penyerahan obat. Nah, jadi jika terjadi kesalahan itu bisa ditelusuri seperti itu. Ini adalah fase-fase terkait terjadinya medication error. Yang pertama yaitu fase prescribing, ya, yaitu fase ketika dokter meresepkan obat. Yang kedua transcribing, yaitu fase penerjemahan informasi obat yang diberikan oleh dokter. Kemudian tahap dispensing. Di sini dispensing itu adalah tahap penyiapan obat. Ya, bagaimana penyiapan obatnya. Yang terakhir tahap administrasi. Ini tahap penyerahan obat. Ya, sehingga obatnya dapat dikonsumsi oleh pasien. Ini keterangannya. Untuk prescribing error ini ada beberapa hal yang bisa terjadi di sini. Yang pertama yaitu bisa terjadi kontraindikasi ya. Jadi dokter meresepkan obat, nah kan obatnya kadang lebih dari satu nih. Nah kadang terlewat gitu dokternya, bisa karena edukasi yang kurang juga ya, jadi pengetahuan yang kurang juga bisa. Jadi ada kontraindikasi antara obatnya satu dengan yang lain itu tidak tertelaah ya, sehingga dituliskanlah obat yang memiliki kontraindikasi. Kemudian duplikasi. Nih, duplikasi ini bisa obatnya itu indikasinya sama tetapi diberikan kepada pasien, jadi kurang rasional gitu pengobatannya. Ini misalnya satu aja cukup tetapi diberikan 2 obat dengan indikasi yang sama ya, jadi itu terjadi duplikasi. Kemudian tidak terbaca, tulisannya itu tidak bisa kita tidak bisa kita baca ya, sehingga kan bisa saja kita memberikan obat yang salah kepada pasien. Terus instruksinya tidak jelas ya, berapa kali sehari, signalnya tidak jelas nih, berapa kali sehari atau dosisnya tidak jelas gitu ya. Kemudian instruksinya keliru, misalnya harusnya dikonsumsinya pagi hari, malam hari misalnya ya, tetapi ditulisnya pagi hari, bisa saja ya. Instruksinya tidak lengkap. Ini tidak lengkap bagaimana misalnya cara penyiapan obatnya, untuk obat-obat yang harus disiapkan secara khusus itu tidak jelas, atau dosis yang keliru, overdose atau low dose, di sini bisa terjadi kesalahan. Selanjutnya transcribing error, yaitu kesalahan dalam penerjemahan resep. Ini resepnya udah betul sebenarnya dari dokter ya, instruksinya udah jelas, obatnya jelas, lain-lainnya dosisnya sudah jelas, tidak terjadi duplikasi, kontraindikasi. Tetapi ketika TTK atau apoteker menerima resep, kita salah menerjemahkan dari resep ini gitu. Jadi ini kesalahannya bisa terjadi di TTK atau apoteker.
Nih, copy error. Kita bikin copy resep terus salah gitu ya menuliskannya, tidak sesuai dengan resep asli. Kemudian resep dibaca keliru. Nih jelas ya. Kemudian ada instruksi yang terlewatkan. Harusnya diminumnya pada malam hari, kita nggak kebaca padahal di resepnya ada, sehingga di etiketnya itu kelewat, tidak tertulis. Itu bisa ya. Nih mistem ya. Kemudian instruksi tidak dikerjakan. Ya, ini instruksinya tadi udah lengkap tapi tidak dikerjakan. Salah menerjemahkan instruksi verbal gitu. Selanjutnya fase dispensing error, yaitu kesalahan dalam menyiapkan dan meracik obat. Ini juga bisa terjadi oleh TTK dan apoteker. Tadi dokter sudah tepat menuliskan resepnya. TTK dan apoteker juga ketika membaca resep sudah sesuai, tetapi ketika penyiapan obat malah terjadi kesalahan. Ya, misalnya pencampuran beberapa obat, mau meracik obat nih, terjadi kontraindikasi antara obatnya gitu. Ya harusnya dipisah malah digabung, misalnya kan bisa ya. Kemudian extra dose, ya misalkan bikin obat racikan yang harus dihitung-hitung dulu, terus salah ngitung sehingga menyebabkan dosisnya berlebih, atau gagal mencek instruksi gitu. Ya instruksinya sudah jelas, pas dibaca sudah jelas, tapi pas menyiapkan obatnya malah salah gitu ya. Sediaan obat yang buruk, nah ini sedianya tuh udah rusak tapi tetap dibikin, yaitu kan akan mengurangi atau dapat meningkatkan, pokoknya tidak stabil gitu ya si zat aktif dari obatnya. Kemudian instruksi penggunaan obat tidak jelas. Nah ketika nulis etiket nih, itu kan harus jelas nih, tetapi terjadi medication error, instruksinya tidak jelas gitu. Salah menghitung dosis tadi sudah, salah memberikan label, ini kesalahan dalam pemberian etiket, salah menulis instruksi, ini double ya. Dosis keliru sudah, pemberian obat di luar instruksi, di resepnya nggak ada instruksi apa-apa, malah ditambah-tambahin gitu di etiketnya, itu juga tidak boleh. Kemudian instruksi dijalankan keliru gitu. Nah, selanjutnya administrasi error, yaitu kesalahan penyerahan obat kepada pasien. Contohnya ini administrasi error, ketuker obatnya, namanya sama, nggak dicek lagi ya nomor urut antriannya, misalnya obatnya jadi ketuker, itu kan termasuk kesalahan ketika pemberian obat kepada pasien. Kontraindikasi juga bisa. Jadi ini kontraindikasi bisa terjadi, posisi medication errornya bisa ketika fase prescribing, kemudian tadi dispensing ya, dan juga administrasi juga bisa nih, tergantung tadi pada tahap mana gitu terjadi kontraindikasinya. Jadi bisa semua tahap. Itulah gunanya tadi ada pendokumentasian ya, biar bisa ditelusuri jika terjadi kesalahan. Kemudian obat tertinggal di samping tempat tidur. Ini misalnya pasiennya di rumah sakit, tadi resepnya udah betul, dibaca resepnya udah betul, disiapinya udah betul. Nah, sudah diserahkan kepada pasien dengan sesuai dengan yang ada di resep. Tapi kesalahannya ada pada pasien atau keluarga pasien, itu juga bisa disimpan di bawah bantal nih, biasanya pasien obatnya ada yang gitu kan ya, sehingga ketika minum obat ada yang kelewat seperti itu. Jadi itu bisa saja ya. Jadi medication error itu tidak hanya bisa terjadi pada tenaga kesehatan, pelakunya tidak hanya tenaga kesehatan tapi juga bisa pada pasien sendiri. Terus extra dose ya, harusnya 1 tablet malah diminum jadi 2 tablet misalnya, jadi itu bisa extra dose. Kemudian gagal mencek instruksi, pasiennya nggak teliti nih baca etiket obat, jadi salah deh ya cara aturan pakainya gitu. Tidak mencek identitas pasien, ini tadi yang ketukar itu ya contohnya. Dosis keliru sudah, salah menulis instruksi, ini pada etiket ya bisa terjadi salah instruksi. Patient of unit ya pasiennya sendiri. Pemberian obat di luar instruksi dijalankan keliru. Ya, jadi pada intinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi banyak fase yang bisa terjadi medication error di sini. Disinilah peran tenaga kefarmasian
hal-hal yang kemungkinan dapat terjadi medication error ini hendaknya harus dicegah ya, sehingga pengobatannya itu untuk pasien itu menjadi lebih rasional ya. Terus menguntungkan pasien juga dan mencegah hal-hal yang membahayakan pasien, karena efek dari medication error itu sendiri itu bahaya, bisa menyebabkan hingga kematian. Ini ada tipe dan kategori dari medication error berdasarkan NCCME-RPS tahun 1998, yaitu the National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Jadi tipe error di sini dibagi 4 ya menurut NCCME-RPS ini. Ada no error, ada error no harm, error dan harm, error death gitu. Kategorinya A sampai I, di mana keterangannya yang A itu keadaan atau kejadian yang potensial menyebabkan terjadinya error. Tapi belum terjadi di sini errornya. Terus yang B, error terjadi tetapi obat belum mencapai pasien. Jadi sebelum diserahkan pasien, misalkan dalam tahap prescribing, transcribing, ya dispensing, itu langsung diketahui gitu kemungkinan potensial terjadinya medication error. Tapi untungnya belum sempat diterima oleh pasien, itu udah termasuk kategori dari medication error, tetapi kategorinya yang B. Kemudian kategori C, error terjadi dan obatnya sudah mencapai pasien tetapi tidak menimbulkan resiko. Nah, kita sadar nih terjadi medication error tapi obatnya udah kepalang nyampe di tangan pasien. Tapi untungnya nih tidak ada resiko kepada pasien gitu. Jadi ini kategorinya C. Untuk kategori D, error terjadi dan konsekuensinya diperlukan monitoring terhadap pasien tetapi tidak menimbulkan risiko pada pasien. Jadi bisa saja di sini kemungkinan potensial walaupun saat itu tidak ada efeknya belum terlihat, tapi kemungkinan dalam beberapa jangka waktu tertentu itu akan muncul. Sehingga perlu dilakukan monitoring di sini terhadap pasien, apakah muncul atau tidak efek yang dicurigai akan muncul tersebut. Nah, itu ya. Tapi jika tidak menimbulkan risiko itu masuk kategori yang D. Selanjutnya yang error harm ini mulai dari kategori E dan sampai H. Yang E ini error terjadi dan konsekuensinya diperlukan monitoring terhadap pasien tetapi tidak menimbulkan risiko pada pasien yang bersifat sementara. Ya. Jadi setelah dimonitoring terus tidak ada risiko tapi masih ragu nih, ini hanya sifatnya sementara, takutnya nanti di kemudian hari itu bakal muncul ya, itu resikonya yang E. Kemudian yang F, error terjadi dan pasien memerlukan perawatan atau perpanjangan perawatan di rumah sakit disertai cacat yang bersifat sementara. Ini sudah berbahaya ya. Jadi karena medication error ini pasien jadi tambah parah sakitnya gitu. Bahkan ini bisa sampai cacat, tapi cacatnya itu masih bersifat sementara, jadi masih bisa pulih kembali. Nah, ini kategorinya yang F. Selanjutnya kategori G, error terjadi dan menyebabkan risiko yang permanen. Misalnya tadi bisa menimbulkan kecacatan, tapi cacatnya jadi permanen gitu. Misal jadi buta nih, butanya nggak bisa pulih lagi akibat kesalahan pemberian obat, itu permanen. Nah, itu berarti G. Tapi kalau tadi kebutaannya itu bisa pulih lagi dalam jangka waktu tertentu, berarti itu kategorinya F. Itu ya bedanya ya. Selanjutnya yang kategori H, error terjadi dan nyaris menimbulkan kematian. Nah, ini sangat-sangat berbahaya ya. Karena kelalaian kita sebagai tenaga kesehatan itu bisa jadi menimbulkan kematian kepada pasien akibat kesalahan penggunaan obat. Misalnya itu reaksi anafilaksis atau henti jantung. Ini kan sangat berbahaya ya, dapat menimbulkan kematian untuk pasien. Nah, ini kategori H. Nah, ini yang paling sangat berbahaya yaitu tipe error death. Ini kategorinya I. Nah, error ini terjadi dan menyebabkan kematian pada pasien. Ini tidak ada tawar-menawar lagi, pasiennya nggak bisa kembali lagi kondisinya semula, ini udah menyebabkan kematian ya. Nah, ini hati-hati, bisa saja
proses medication error ini, kalau kita lalai itu bisa dituntut secara hukum ya. Makanya dalam bekerja, terutama kita kan memberikan pelayanan kesehatan yang menyangkut nyawa manusia, kita harus bekerja dengan hati-hati. Jika ada yang kurang tahu di resep ya, itu alangkah lebih bijaknya, lebih baiknya jika kita untuk bertanya ya, jangan malu-malu, atau membaca buku-buku literatur itu diperbolehkan ya. Hal ini penting ya untuk untuk mencegah terjadinya medication error ini, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait medication error. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.